Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya, tadi kurang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan salam 2 kali ya, rahmatnya juga 2 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat ya, para guru kita, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, ya, para bini sepuh, orang tua kita, ya, tokoh masyarakat dan lingkungan, serta segenap jajaran DKM masjid kita yang tercinta ini. Semoga kita semua selalu dalam naungan, lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ya, sungguh sebuah nikmat dan anugerah besar kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, ya insyaallah kita semua patuh dan taat untuk tidak makan dan minum di siang hari, ya. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang motornya katanya rusak, belok sendiri ke warteg, belok sendiri ke rumah makan Padang dan sebagainya, gitu ya. Mudah-mudahan ya berikutnya tidak ada lagi, ya. Amin ya rabbal alamin. Atau juga yang ngumpet-ngumpet minum saat wudu, kumur-kumur gitu, ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bersyukur sekali lagi, bersyukur kita semua yang telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk patuh dan taat dengan perintah Allah. Karena itu semua semata-mata hidayah dan taufik Allah. Sama saja kita juga kalau hidayah taufiknya dikurangin, ya jadi kurang taatnya. Ya, gitu. Jadi kita pun bisa taat, bisa patuh karena hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita berpuasa, kita patuh, tidak makan, tidak minum, bahkan buat yang berpasangan suami istri juga tidak melakukan hubungan suami istri. Padahal makan, minum, hubungan suami istri itu hukum asalnya halal. Ya kan? Hukum asalnya halal. Tapi saat puasa kita tidak mau melakukan itu karena itu ada di saat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru mau melakukannya ketika kita memang mau melakukannya pada waktu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kan berarti kita dididik, diajari, ya, tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi juga mengatur, mengelola, ya, amal-amal yang halal. Gitu. Ya, kalau ada orang melakukan sesuatu yang haram, udah jelas itu karena mengikuti hawa nafsu, ya kan? Gitu. Orang yang makan ngumpet-ngumpet, minum ngumpet-ngumpet kayak tadi gitu kan, itu karena mengikuti hawa nafsu. Orang yang melakukan maksiat berarti mengikuti hawa nafsu. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang sudah meninggalkan perbuatan maksiat, ia katakanlah tidak korupsi,
tidak mencuri, tidak menipu, tidak minum minuman keras, tidak narkoba, tidak ngegele dan sebagainya, gitu ya, tidak berzina dan sebagainya. Apakah orang yang sudah meninggalkan semua perbuatan maksiat dan hanya melakukan perbuatan baik, ia sudah pasti lolos dan selamat dari tipu daya nafsu? Belum tentu. Nah, ini Pak, salah satu pelajaran puasa. Walaupun kita hanya melakukan perbuatan yang halal saja, yang haram sudah tak mau kita lakukan, sudah nggak ada lagi perbuatan haram yang kita kerjakan, kita hanya mau mengerjakan perbuatan halal dan baik, hati-hati, nafsu tetap bisa memperdayamu. Ada nggak orang sholat yang riya? Ada, berarti masih kena tipu daya nafsu, walaupun perbuatannya baik. Ada nggak gitu yang menghafal Quran niatnya bukan ridha Allah, niatnya biar dapat keuntungan duniawi, karena sekarang para penghafal Quran dapat fasilitas yang banyak di dunia ini. Berarti ia menghafal karena nafsu. Nah, pelajaran di puasa ini bahkan untuk melakukan sesuatu yang halal dan baik, ya, untuk melakukan perbuatan yang merupakan ibadah kepada Allah, ya, perbuatan yang betul-betul baik dalam hukum syariat, itu kita diperingatkan, awas, tetap ada nafsu yang bisa memperdayamu. Karena itu, tetaplah kita diajarkan untuk berbuat bukan karena nafsu. Mau makan, tunggu waktunya yang Allah izinkan. Mau minum, tunggu waktunya yang Allah izinkan. Nah, untuk next levelnya, kalau bahasa anak muda kan gitu ya, the next level gitu. Nah, kalau the next levelnya itu bukan hanya waktunya, apa yang mau kita makan, makanan apa yang kita pilih, minuman apa yang kita pilih, bukan hanya waktunya, tapi makanan dan minumannya kita pilih bukan karena mengikuti kepengen kita alias keinginan nafsu. Wah, alhamdulillah ini waktunya buka. Wah, saya pengen makan kolak. Wah, makan ini, minum ini. Wah, banyak semua, somai ada, bakso ada, seblak ada, segala macam. Ya, es buah ada, es sirup ada, segala macam. Nah, itu kan berarti walaupun perbuatannya sudah halal, tapi masih mengikuti nafsu. Gitu. Secara hukum dia sudah tidak salah, dia sudah benar, bahkan dia sudah patuh dan taat pada hukum Allah. Berarti dia sudah dapat pahala insya Allah. Gitu. Tetapi kalau mau sampai the next level, maka semua kita lakukan kapan, di mana saja, apa saja, maka upayakan kita pilih bukan karena keinginan nafsu kita. Kadarnya, banyaknya, sedikitnya, jauhnya, dekatnya, harganya, mahalnya, murahnya, apapun, ya. Nah, disinilah kita diajarkan berarti untuk menanggalkan hawa nafsu kita. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat, kalau bahasa kerennya, supaya kita bisa melihat Allah sebelum sampai di surga. Kalau orang beriman, nanti semua orang mukmin di surga Allah izinkan untuk melihatnya. Tapi di dunia tidak semua orang beriman sampai pada tingkat ihsan yang Rasulullah SAW definisikan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Nah, yang jadi masalah kan Pak, itu sebenarnya nafsu kita. Allah itu ada nggak bersama kita sekarang? Ada. Sedekat apa? Lebih dekat dari urat leher kita.
kok hati kita tak melihat? Kalau mata kepala nggak mungkin, tapi hati kan? Kok hati kita tidak melihat kehadiran Allah? Kok hati kita tak melihat Allah? Kenapa? Karena terhijab oleh nafsu. Gitu. Jadi kalau untuk menjadi muslim yang patuh taat pada hukum Allah, cukup tinggalkan yang haram, lakukan yang halal sesuai aturan syariat hukum Allah. Tapi kalau ingin melihat Allah sejak kehidupan kita di dunia, maka tanggalkan dan tinggalkan nafsu kita sehingga tak ada lagi penghalang, tak ada lagi hijab antara hati kita dan Tuhan kita yang maha dekat. Maha dekat. Tapi kan aneh kalau nggak kelihatan kan gitu. Berarti ini masalahnya ada di diri kita. Nah, itulah penghalangnya. Hawa nafsu. Ya, mudah-mudahan ya kita berdoa agar Allah dengan rahmat-Nya yang tak terbatas berkenan menganugerahi kita, mengaruniai kita ihsan dalam keimanan kita kepadanya sebelum mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah pada waktu kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.